Halo guys, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar ya. Oke, kali ini Mimin akan menceritakan alur film India action lagi nih guys. Film ini menceritakan tentang agen RAW yang menyelidiki keterlibatan Pakistan dalam pembuatan senjata nuklir. Bagaimana kisah selengkapnya? Dan inilah dia alur film Mission Majnu. Di awal film diperlihatkan keadaan Rawalpindi, Pakistan pada tahun 1974. Lalu diperlihatkan dengan seorang pria bernama Tariq. Ia sedang berbincang dengan seorang yang bernama Anwar dan Rama. Tariq mencoba mencari pekerjaan pada Anwar. Lalu terlihat Tariq sedang memperlihatkan kemampuannya dalam menjahit pada bos di sana. Dan di saat yang bersamaan, pandangan Tariq teralihkan dengan kecantikan seorang wanita yang ada di seberangnya. Wanita tersebut bernama Nasrin. Dan diketahui ternyata Nasrin adalah seorang wanita yang tidak bisa melihat. Namun hal itu tidak membuat Tariq mundur untuk mendekatinya. Hari demi hari Tariq mencoba untuk mendekati Nasrin. Sampai di mana ketika di sebuah senja, Nasrin terlihat memegang wajah Tariq. Tapi ternyata ayah Nasrin melihat itu dan membuatnya marah kepadanya. Namun Tariq tanpa banyak basi langsung mengatakan niatnya untuk bisa menikahi Nasrin. Lalu terlihat bos Tariq berbincang dengan ayah Nasrin. Ayahnya tidak setuju dengan itu. Namun tiba-tiba Nasrin datang dan menjelaskan bahwa ia sangat mencintai Tariq. Dan akhirnya pernikahan mereka pun berlangsung. Terlihat mereka sangat bahagia. Lalu beberapa bulan kemudian terdapat kabar bahwa telah diturunkan bom pertama. Lalu di kantor kepala intelijen Pakistan yang dipimpin oleh seorang pria bernama Alam, ia mendapatkan sebuah laporan dari anak buahnya. Dikabarkan bahwa India telah berhasil membuat bom nuklir dengan nama Senyum Kuda. Lalu pihak Alam pun langsung mendatangi kantor Perdana Menteri untuk menyarankan mempercepat pembuatan senjata nuklir dengan mendatangkan seorang ilmuwan yang bernama Khan. Dan kemudian Khan lalu mulai pembuatan bom nuklir di Pakistan. Singkatnya di tahun 1977 di kediaman Tariq. Terlihat Tariq dan Nasrin telah menjadi keluarga bahagia. Tambah Nasrin sedang mengandung. Kemudian ketika Tariq akan pamit kerja, ia memegang perut Nasrin. Tiba-tiba ia teringat masa lalu yang memperlihatkan seorang pria yang sedang mencoba bunuh diri sambil meneriaki seorang pengkhianat. Di sisi lain terlihat kepala intelijen RAW yang bernama Kau sedang mendatangi Perdana Menteri India yang mengatakan jika Pakistan sedang membuat sebuah bom nuklir dengan bukti bahwa Pakistan membeli komponen nuklir terlarang dari pasar gelap serta mengimpor uranium di Afrika. Namun dirinya belum tahu di mana tempat nuklir itu dibuat. Namun ia telah mempersiapkan agen terbaiknya untuk mencari informasi tersebut. Lalu di kediaman bos, semua anggota keluarga Nasrin makan malam di sana. Terlihat bahwa ayah Nasrin masih tidak menyukai Tariq karena Tariq belum memiliki penghasilan besar serta masih serabutan. Singkatnya Tariq dan Nasrin ketika dalam perjalanan pulang, Tariq tiba-tiba minta izin kepada Nasrin untuk pergi sebentar ke toko jahitnya. Ternyata ia mendapatkan sebuah telepon dari pihak RAW yang memiliki kantor rahasia di New Delhi. Ternyata ia mendapatkan sebuah misi untuk mencari titik lokasi di mana Pakistan sedang membuat bom nuklir, dan misi tersebut diberi nama Mission Majnu. Diketahui pula ingatan sekilas yang dialami oleh Tariq adalah ayahnya yang dicap sebagai pengkhianat. Apalagi Tariq masih dicap anak pengkhianat oleh atasannya. Lalu adegan berganti di kantor RAW. Terlihat Kau diprotes anak buahnya karena ia telah memilih Tariq. Tariq adalah seorang anak pengkhianat. Namun Kau menjawab jika ayahnya pengkhianat maka yang menebusnya adalah anaknya. Tariq juga merupakan prajurit terbaik di India saat ini. Lalu di sisi lain, Tariq mulai melakukan tugasnya. Ia mendatangi seorang pria bernama Aslam. Namun tiba-tiba pria tersebut mengeluarkan sebuah pistol peringatan. Namun rupanya ia ingin memberikan pistol itu kepada Tariq. Namun Tariq menolaknya. Ia terbiasa bertugas dengan tangan kosong. Kemudian keesokannya Tariq bersikap biasa saja menjadi seorang tukang jahit sambil menunggu info dari atasannya. Namun pada waktu itu ia tak bisa menerima telepon karena aksesnya dikunci oleh si bos. Setelah itu ketika Tariq disuruh untuk mengantarkan seragam kepada kepala intelijen Pakistan. Namun ketika di perjalanan Tariq melepaskan kancing baju itu agar nantinya Tariq dapat memperbaikinya langsung di tempat brigadir tersebut. Dan usahanya itu pun berhasil. Tariq dapat masuk ke dalam kantor brigadir itu. Dan dengan skill intelijennya, Tariq mendapatkan informasi yang berharga, yakni bahwa Pakistan sedang membuat sebuah bom nuklir oleh salah satu ilmuwan terbaik
Torik, ilmuwan tersebut langsung dipanggil dari luar negeri. Dan sekarang langkah selanjutnya yang harus Tarik lakukan adalah menemukan siapa sebenarnya ilmuwan tersebut. Lalu Tarik langsung melaporkan hal itu kepada Sharma. Mendengar itu, Sharma lalu menyuruh Tarik untuk segera menemukan lokasi di mana Pakistan membuat bom nuklir itu. Lalu keesokan harinya, Tarik mencoba mendatangi perpustakaan. Ia mempelajari dasar-dasar tentang nuklir dan juga mencari informasi ilmuwan Pakistan yang mungkin mengerjakan proyek tersebut. Kemudian Tarik mendapatkan sebuah cara untuk menemukan petunjuk lain, yaitu dengan mencari rumah yang menggunakan kloset duduk. Di tempat lain, di India telah dilakukan pemilihan Perdana Menteri baru, dan orang itu bernama Morarji. Lalu agen Kau mencoba melaporkan tentang apa yang ia sudah kerjakan sebelumnya. Namun Morarji tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Kau dan menyuruhnya untuk menghentikan operasi tersebut. Morarji juga menghentikan Kau dan juga membubarkan kelompok Rao karena ia menganggap kalau Rao adalah milik oposisi. Kemudian setelah dibubarkan, agen Kau masih menyuruh anak buahnya melanjutkan misi Majnun, dan itulah perintah terakhir darinya. Adegan berpindah, terlihat Tarik berhasil mendapatkan lokasi rumah yang diduga menggunakan kloset duduk. Ia menyamar sebagai teknisi. Lalu Tarik berhasil masuk ke dalam komplek tersebut. Ia lalu bertanya-tanya dengan seorang nenek tua untuk mendapatkan info, dan diketahui bahwa rumah itu selalu dijaga oleh pihak militer. Lalu di malam harinya, Tarik dengan diam-diam mendatangi rumah itu, dan benar saja rumah tersebut menggunakan kloset duduk. Lalu keesokan harinya, Tarik berhasil mendapatkan informasi di mana anak mereka bersekolah. Ia kemudian mendatangi sekolah itu, dan Tarik berhasil mendapatkan nama orang tua tersebut, yaitu Abdul Qadir Khan. Malam harinya, Tarik langsung melaporkan itu semua kepada Sharma. Namun Sharma malah akan memecat Tarik. Dan di tengah-tengah pembicaraan itu, tiba-tiba ayah mertuanya datang dan menduga jika Tarik telah berselingkuh. Dan tak disangka ternyata Aslam juga ada di sana. Ia mengira jika Tarik telah diketahui identitasnya oleh ayah mertuanya. Dan tanpa pikir panjang, Aslam lalu melaporkan itu semua kepada Sharma. Mendengar itu, Sharma langsung menyuruh Aslam untuk menghabisi mertua Tarik. Dan benar saja, malam itu Aslam membunuh ayah mertua Tarik. Lalu keesokan harinya terlihat ayah Nasrin dimakamkan. Kemudian setelah pemakaman selesai, Tarik langsung mendatangi Aslam dan menghajarnya. Tak lama kemudian Rahman datang melerai mereka, dan rupanya Rahman adalah agen Rao senior. Ia juga mengungkapkan bahwa sudah beberapa tahun terakhir mencari informasi mengenai Khan, dan akhirnya mereka bertiga pun bekerja sama menjalankan misi tersebut. Di sisi lain, pihak Pakistan telah terjadi kudeta dari pihak militer, dan hal inilah yang membuat Jenderal Diaul Haq menjadi pemimpin negara. Dan rupanya Jenderal Diaul Haq ternyata memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Morarji. Kemudian terlihat Tarik mendekati orang yang memegang proyek jaket yang akan dikirimkan kepada pihak militer. Tujuannya yaitu ingin mengetahui bagaimana proses pengiriman jaket itu terjadi. Setelah itu Tarik, Rahman, dan Aslam mulai menyusun rencana. Mereka bertiga akan pura-pura menjadi militer Pakistan. Pertama-tama Tarik mencopot plat nomor truk milik antara pengiriman. Kemudian mereka memotong perjalanan truk logistik para militer. Kemudian mereka berpura-pura akan menilang mereka karena truk itu tidak menggunakan plat nomor. Dan akhirnya mereka bertiga mendapatkan sebuah informasi, yaitu pembuatan nuklir itu dilakukan di sebuah kota bernama Kahuta. Mendengar itu mereka bertiga pun menuju ke Kahuta untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Dan dengan skill sosialisasinya, Tarik mencoba mengobrol dengan seorang pedagang di sana. Tarik mendapatkan informasi bahwa di atas gunung telah dibangun sebuah camp militer. Mendengar itu, Tarik dan Aslam lalu mengeceknya langsung ke tempat itu. Tarik kemudian akan mengambil gambar, namun sayang mereka ketahuan oleh pihak militer Pakistan. Mereka ditanya dan digeledah. Mereka mengaku jika mereka sedang tersesat, dan ketika Tarik akan digeledah, ia melihat anak domba di hadapannya. Dan akhirnya Tarik dan Aslam pun berhasil lolos dari prajurit Pakistan itu. Setelah itu mereka kembali ke markas. Lalu Tarik melaporkan kepada Sharma dan menjelaskan bahwa nuklir itu dibuat di Kahuta. Namun Sharma menyuruh mereka untuk berhenti menjelaskan karena Mossad Israel akan menyerang Quetta yang aslinya bom itu dibuat di Kahuta. Tarik terus memohon kepada Sharma sampai akhirnya Sharma memberikan waktu 48 jam ke depan untuk mereka dapat mengirimkan bukti kalau bom itu dibuat di Kahuta bukan Quetta. Kemudian Tarik mengatakan jika ia akan nekat masuk ke dalam area teritori pembuatan nuklir itu untuk mendapatkan bukti yang kuat. Lalu Tarik mencoba menganalisis rencana yang akan dilakukan
dilakukan Tarik. Kemudian ketika Tarik berada di rumah, ia membuat paspor untuk Nasrin. Ia juga membuat surat perpisahan kepadanya karena ia tahu bahwa misi yang akan dilakukannya ini sangat berbahaya. Keesokan harinya terlihat mereka bertiga kembali ke Kahuta. Mereka lalu menjalankan rencananya. Lalu Tarik memasuki sebuah tempat pangkas rambut militer Pakistan. Lalu Rahman dan Aslam bertugas membuat keributan di luar, dan rencana itu pun berhasil. Mereka yang ada di dalam pun mendengar keributan itu keluar. Lalu Tarik pun mengambil rambut tentara itu dengan tujuan rambut tersebut dapat dijadikan bukti karena terpapar oleh radiasi nuklir yang tinggi. Tarik lalu menuju ke stasiun. Ia berencana akan mengirimkan sampel itu ke India menggunakan kereta. Setelah sampai, Tarik lalu menggunakan sebuah sanggul untuk menyembunyikan sampel rambut itu. Dan ketika akan memasuki kereta, ia sempat ditahan karena ia menggunakan paspor milik orang lain. Namun dengan lihainya, ia berhasil mengelabui petugas dan berhasil masuk ke dalam kereta. Lalu di tengah perjalanan, Tarik memasukkan sampel rambut itu kepada salah satu penumpang ibu-ibu di sampingnya sebelum ia ketahuan. Dan benar saja, tak lama kemudian para petugas berhasil menemukan Tarik. Tarik mencoba kabur dari kejaran para petugas. Dan Tarik pun sempat tertembak di bagian bahunya. Namun akhirnya Tarik berhasil kabur dengan melompat dari kereta itu. Lalu Tarik bertemu dengan Rahman dan Aslam. Kemudian mereka bertiga bergegas kembali ke markas mereka. Lalu Tarik menghubungi Sharma tentang apa yang telah ia lakukan. Tarik lalu minta Sharma agar bergegas menemukan ibu-ibu yang membawa koper di kereta, karena di sana sudah ia simpan sampel milik prajurit Pakistan. Mendengar itu, Sharma langsung bergegas menemukan ibu-ibu itu. Ia lalu membawa sampel itu kepada salah satu ilmuwan untuk dicek berapa berat radiasi yang terdapat di sampel itu. Di sisi lain terlihat Israel yang telah siap akan menghancurkan Quetta. Kembali ke Sharma, ia diberitahu jika rambut itu terdapat radiasi tinggi dan juga terdapat pecahan uranium. Mendengar itu, ia langsung menemui atasannya yang bernama Ishak. Ia memberitahu Ishak jika tempat nuklir itu bukan ada di Quetta, namun di Kahuta. Mendengar itu, Ishak lalu memberitahu pihak Israel untuk membatalkan misinya, dan Israel pun membatalkannya. Kemudian Ishak melaporkan hal tersebut ke Perdana Menteri. Ia menyarankan untuk segera mengebom Kahuta. Namun Perdana Menteri mengatakan bahwa hal tersebut tidak perlu dilakukan karena akan memicu peperangan kembali. Lalu terlihat Perdana Menteri Morarji yang menelpon Jenderal Diaul Haq. Ia menanyakan kebenaran bahwa Pakistan telah membuat sebuah bom nuklir. Awalnya Jenderal tidak mengaku. Namun ketika Morarji mengatakan Kahuta, ia pun terdiam. Lalu Morarji menyuruhnya untuk segera menutup fasilitas pembuatan itu. Mendengar itu, Diaul Haq yang tak punya kekuatan lebih, ia lalu menyuruh anak buahnya untuk menghentikan aktivitas itu. Di sisi lain, terlihat Tarik yang menemui Nasrin. Ia mengajak Nasrin pindah ke Dubai. Kembali ke Jenderal Diaul Haq, ia mengumpulkan seluruh anak buahnya, termasuk kepala intelijen, yakni Alam. Ia mengatakan bahwa Pakistan telah disusupi oleh agen RAW. Lalu Jenderal menyuruh Alam untuk menghabisi semua agen RAW yang ada di Pakistan. Lalu terlihat Tarik dan Nasrin yang mendatangi keluarga Nasrin untuk berpamitan dengan mereka. Di tempat lain, Aslam yang didatangi oleh pihak Pakistan. Melihat itu, Aslam yang menyadari bahwa nyawanya sedang terancam. Ia lalu menyerang mereka semua dan baku tembak pun terjadi. Namun akhirnya Aslam harus tewas juga. Terlihat juga beberapa agen RAW yang lainnya satu persatu mulai dihabisi oleh Pakistan dengan cara yang kejam. Kemudian terlihat Rahman yang mendatangi Aslam. Namun ia terlambat karena Aslam sudah tak bernyawa. Rahman lalu menemui Tarik. Ia lalu menyuruh Tarik agar segera pergi dari sana. Di sisi lain, rupanya agen Pakistan sudah berada di rumah pamannya Nasrin. Mereka mencari keberadaan Tarik, dan terlihat kini Tarik telah berada di bandara. Lalu terlihat Rahman yang sudah dikepung oleh pihak agen Pakistan, dan tak disangka Rahman bunuh diri dengan meledakkan mobilnya. Kemudian terlihat pihak Pakistan mulai menggerakkan militernya untuk mengejar Tarik di bandara. Namun akhirnya Tarik berhasil masuk ke dalam bandara, tak berhasil melewati pihak imigrasi. Lalu Tarik yang kasihan melewat Nasrin berjalan terus. Ia lalu memindahkan Nasrin ke atas kursi roda. Ia mengatakan bahwa mereka berdua akan duduk di kursi yang berbeda ketika di pesawat, dan Nasrin akan diantar oleh petugas bandara untuk masuk ke pesawat. Lalu terlihat pihak militer akan menuju ke Nasrin. Tarik membuat dirinya menjadi pengalih perhatian. Ia lalu berteriak "Hidup India!" dan hasilnya semua agen dan militer mengejar Tarik, dan perkelahian pun terjadi.
Di situ Tarik mengulur waktu agar Nasrin bisa segera masuk ke pesawat. Dan setelah memastikan bahwa Nasrin telah lepas landas, Tarik pun akhirnya harus tewas pada saat itu juga. Kemudian terlihat Nasrin yang sudah sampai di Dubai. Ia menunggu Tarik, namun orang yang menjemputnya adalah kau. Lalu kau langsung membacakan surat perpisahan dari Tarik, termasuk menceritakan bahwa ia adalah agen dari India. Mendengar itu, Nasrin tidak sanggup menahan air matanya karena ia mendengar bahwa Tarik telah tiada. Dan hal tak diduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Oke, semoga terhibur dan bye-bye.